Selamat siang semua, kembali lagi di YouTube channelnya Sinar Harapan Motor dan masih bersama gua Andreas Diva. Apa kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja dan dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini guys, gua berkesempatan spesial ingin mereview ada 3 mobil di belakang gua ini. Mobil yang sangat super antik dan masih jarang yang ada di Indonesia. Mobil ini semuanya keluaran produksi Jepang. Toyota IQ tahun 2009 gua hadirkan buat kalian para pecinta mobil-mobil collector item. Mobil berkapasitas 1000 cc ini pastinya sangat super irit karena dia memiliki mesin berkapasitas hanya 1000 cc. Dan menariknya adalah mobil ini sangat limited karena hanya 10 unit saja kurang lebih yang masuk di Indonesia. Dan salah satunya unitnya ada di belakang gua ini. Dan kita mau kupas tuntas seperti apa spesifikasinya dan pastinya apa aja fitur-fitur yang terdapat di dalam Toyota IQ 2009 ini. Dari sisi depan mobil Toyota IQ ini sangat memikat mata karena mobilnya sangat keren juga guys. Terlihat lakukan di bagian sini. Wow, penambah kesan minimalis di mobil ini. Lampunya sudah menggunakan high def projector, ada lampu sen di bagian sini dan dia tidak memiliki grill. Karena pada umumnya mobil ada grill yang berbeda tapi dia sama seperti cupnya. Tapi ada di bagian sini warnanya sama seperti bodi dan dia tidak menggunakan lampu fog lamp di bagian bawah. Ya cukup simpel tapi memikat mata. Cek bagian samping mobil ini. Dari sisi kaki-kaki dia menggunakan pelek berukuran ring 15 dengan profil bal 175/65 R17 dengan pakai ban merek Bridgestone Ecopia. Dari desain peleknya pun sudah diganti dan dia tidak standar. Jadi mobil ini kelihatan ya cukup oke sih kalau dia menggunakan ring 15, cocok sekali dan pantas dipakai di mobil ini. Dari sisi kaca spion pun dia sudah ada lampu di bagian sini, jadi sehingga menambah kesan elegan juga ya mobil-mobil yang kekinian. Kemudian dari sisi belakang tidak ada aksen yang banyak dan 2 pintu saja guys. Jadi mobil ini berkapasitas 2 pintu kiri dan kanan ditambah pintu bagasi di bagian belakang. Dan kita langsung cek segera bagian bagasi mobil ini. Di belakang mobil Toyota IQ 2009 ini ada 1 spoiler di bagian atas yang menambah kesan elegan juga. Antenanya masih model yang ada tuasnya, ada wiper, dan lampunya sudah menggunakan lampu LED, tapi lampu sen dan lampu mundurnya belum. Lampu remnya sudah menggunakan lampu LED, dan dia ada tombol di sini untuk menutup dan membuka tombol bagasi kan dia sudah menggunakan kunci yang keyless. Jadi teman-teman sangat mudah untuk membuka bagasi karena cukup mengantongkan kuncinya saja dan kalian bisa buka secara otomatis. Di bagian bawah ada lampu reflektor di bagian kiri dan dia sedikit agak apa ya? Bulat gitu ya, agak membesar di bagian sisi kiri dan sisi kanan. Jadi menambah kesannya agak semok di bagian bagian belakangnya. Dan kita mau cek bagasinya. Dari sisi bagasinya, space-nya tidak begitu besar, tapi masih bisa masuk koper besar, koper medium, maupun koper kecil. Dan untuk tinggi kap bagasinya sangat pendek, karena tinggi saya 167 aja, ini mentok saya harus nunduk sedikit. Tapi bukan satu masalah yang kalian dapati. Dan kalian bisa melihat, wah, saya juga surprise sih, mobil ini ternyata bukan buat 2 penumpang, melainkan 2+2. Jadi masih ada bangku di bagian sini yang porsinya 50-50 plus ada headrestnya juga kalian bisa pasang. Jadi seperti ini. Ini yang 50 dan sebelah kanannya pun juga sama seperti ini. Jadi mobil ini bisa berkapasitas 2+2 nih guys. Jadi bisa menambah lagi, tapi ya pastinya di bagian belakang ini ya hanya bisa 2 anak kecil. Dan jika bangku belakangnya terbuka, kalian tidak memiliki space bagasi yang begitu besar, hanya bisa 1 buah payung saja kalian bisa taruh di sini. Sangat kecil sih guys.
Gua berada di dalam mobil Toyota IQ tahun 2009 ini. Kuncinya sudah menggunakan remote atau keyless dan sudah start stop engine. Jadi dengan satu sentuhan mobilnya dapat menyala dengan sempurna. Wow, amazing banget. Modelnya sangat beda sekali sih emang dibandingkan mobil-mobil pada umumnya. Di bagian tengah model dashboard untuk AC-nya dia kayak model lampu segitiga ya, lagi segitiga gitu ya. Terus di sini ada tombol AC yang bisa diputar secara sesuai dengan keinginan kalian, fan-nya, kemudian temperaturnya juga bisa diatur secara digital, dan arah semburan juga kalian bisa atur. Kemudian AC-nya bagian tengah dan ada aksen berwarna silver di bagian sini, dan setirnya pun bisa diatur secara turun naik saja, dia tidak bisa ditarik ya. Terus kemudian ada tombol audio volume di bagian sini, audio steering switch, kemudian ada mode power di bagian sini, kemudian wipernya juga bisa diatur intermittennya, lampunya sudah auto lamp, jadi dia bisa menyala di saat gelap dan bisa mati di saat terang. Dari speedometer juga berbeda banget modelnya dibandingkan mobil-mobil pada umumnya. Cara dashboard ya kebanyakan hard plastik di bagian sini, dan ini bahan soft touch, tapi saya bingung ya, dia kok nggak punya laci penyimpanan di bagian sini ya. Jadi tempat penyimpanannya sangat-sangat minim, hanya bisa cup holder di bagian kanan dan kiri saja, dan di bagian sini ada cup holder cuma satu. Bagian sun visor dia ada kaca, bagian penumpang dia tidak memiliki kaca. Kebalik ya, biasanya pada umumnya mau di bagian penumpang biasanya ada kaca di bagian sini, yang ini nggak ada kaca biasanya, tapi ini terbalik, bagian kanannya yang punya kaca. Tapi bukan jadi satu masalah. Head unitnya sudah ada touchscreen juga, sudah yang kekinian, dan pastinya sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Jadi sudah lengkap sekali mobil ini. Spionnya juga sudah retract, auto retract, bisa diatur juga, dan power window-nya dia dua-duanya auto. Jadi satu sentuhan bisa turun secara otomatis dan naiknya pun bisa secara otomatis untuk kedua jendelanya. Dan menariknya guys, yang tidak ada mungkin yang beda dengan mobil pada umumnya adalah lampu ini. Untuk menyalakan lampu biasanya kita geser-geser gini, tapi dia modelnya puter gitu nih. Jadi cukup unik dan cukup berbeda dibandingkan mobil-mobil pada umumnya. Ya, tuas persnelingnya di bagian sini biasa saja seperti mobil pada umumnya. Ada satu power outlet di bagian bawah, dan tidak banyak aksen-aksen atau fitur-fitur lain yang dipasang di mobil ini. Bangkunya sudah bahannya fabric, dan dia punya corak bulat-bulat gini ya, kayak polkadot gitu. Jadi ada aksennya, dia tidak polos dan nyaman sekali. Bagian pintu sini juga semua hard plastik, dan ada aksen silver, plus ada speaker di bagian sini, ada tweeter di bagian sini. Jadi oke lah, secara garis besar mobil ini enak dan lucu sekali sih, nyaman sekali. Dan kita mau cek yuk baris keduanya seperti apa. Di baris kedua apakah bisa duduk sama orang besar atau cuman orang anak-anak aja? Ya, kita coba aja. Untuk postur saya 167 cm duduk di belakang, ya udahlah, udah pasti nggak sangat recommended. Ini sangat mepet sekali legroomnya, dan ini di depan ini bukan posisi saya mengemudi karena ini agak masih terlalu maju sedikit. Kalau posisi saya mengemudi harusnya lebih mundur sedikit, sehingga kaki saya mungkin agak lebih sempit lagi. Tapi ya kalau untuk anak-anak masih oke lah. Tapi kalau untuk dewasa yang mungkin tinggi 167 atau setinggi saya, atau bahkan kalau teman-teman yang tingginya di bawah saya atau 160, mungkin anak-anak pun bisa duduk di baris kedua ini. Tapi kalau untuk setinggi 167 ya saya sangat tidak rekomendasi. So ya begitulah. Untuk 2+2 ya pastinya hanya untuk tambahan aja di baris kedua. Kita mau langsung cobain mobil Toyota IQ 2009 ini, bagaimana rasanya berkendara menggunakan Toyota IQ tahun 2009 ini. Sekarang saya sudah berada di dalam Toyota IQ tahun 2009.
Dan kita mau langsung tes nih guys. Tapi sebelumnya seperti biasa, pasang dulu seat beltnya biar lebih aman dan lebih nyaman. Dan mobil ini bermesin 1000 cc dan ya mesinnya sama seperti Toyota Agya, 3 silinder ya. Jadi agak sedikit getar. Nah, tapi kita coba yuk tarikan pertamanya. Apakah sama seperti Toyota Agya? Kita coba. Wah, ya cukup lah ya, mobil 1000 cc ya begitulah. Jadi kita juga nggak bisa berharap lebih. Pastinya juga RPM bawahnya juga masih oke, dalam kategori yang cukup untuk kalian pakai untuk harian. Dan setirnya juga sudah kulit, enak sekali digenggam. Dan tadi power window-nya kiri kanan sudah all auto. Terus kemudian instrumen bagian tengahnya juga, tengahnya yang tadi kita sudah bahas di awal juga cukup berbeda ya dibandingkan mobil-mobil pada umumnya. Dia berbentuk segitiga seperti ini, dan kilometernya juga pengaturannya secara pakai jarum. Tapi beda juga sih, dia punya model layarnya tuh memikat mata. Dan pastinya di saat kalian mengendarai mobil ini, pasti banyak sekali mata-mata di sekitar perjalanan kalian yang melirik mobil ini. Karena mobil ini ternyata populasi di Indonesia juga cuman sedikit nih guys. Kurang lebih ya hanya 10 unit sih yang ada di Indonesia. Jadinya nggak begitu banyak dan pastinya sangat-sangat langka. Jadi kalau jika kalian pakai mobil ini di jalanan, pastinya banyak sekali mata-mata atau orang-orang yang melihat mobil ini, karena ya sedikit sekali. Awalnya saya berpikir mobil ini bermesin hybrid, tapi ternyata bukan. Karena dia mirip sekali dengan mobil-mobil elektrik zaman sekarang yang ya kecil-kecil gini ya, kayak Hyundai Kona atau Ioniq gitu, mirip-mirip. Jadi emang desainnya sangat minimalis. Dan oke lah buat daily use, karena bermesin 1000 cc pastinya irit sekali. Dia sama konsumsinya bahan bakarnya sama seperti Agya. Dan tapi ya mobil ini buatan Jepang langsung, karena di Indonesia nggak masuk banyak gitu sih guys. Buat kalian pecinta mobil-mobil kolektor item, mobil Toyota IQ 2009 bisa menjadi pilihan kalian. Mobil bermesin 1000 cc ini sangat nyaman atau sangat tepat dipakai untuk harian. So, langsung saja kalian bisa bawa pulang mobil Toyota IQ tahun 2009 ini. Hanya ada 10 unit plus minus kurang lebih yang masuk di Indonesia, dan salah satunya ada di Sinar Harapan Motor. Langsung aja pilih mobil ini menjadi pilihan kalian bersama keluarga kalian atau bersama pasangan kalian. Kalian bisa cukup dengan membayar harga cash di angka 325 juta, masih bisa nego, pasti kalian bisa bawa pulang Toyota IQ tahun 2009 ini ke rumah kalian. Dan itu aja guys buat video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Gua Andreas Diva pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you. Bye-bye.